Kita akan menaikkan pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Peri kami persilakan untuk doa pembukaan. Kami persilakan. Tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kembali kami datang berhimpun bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami dilayakkan, kami berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan, sehingga impartasi kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ibadah pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua, supaya Tuhan kami menyiapkan hati kami yang terbaik, agar supaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau berbicara pada masing-masing kami Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar, anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh ada di tempat ini hanya karena anugerah Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan belajar, kami mau dibentuk, kami mau ditegur dengan firman, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau menyatukan hati kami. Kami menolak setiap intimidasi, intervensi dalam bentuk apapun yang bukan dari Tuhan. Kami tolak basahkan dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami berkuasa. Kau bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga Tuhan pujian kami berkenan di hadapan, sehingga pintu surga terbuka, hadirat-Mu turun atas kami semua. Ya kami diberkati luar biasa, sehingga membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Ujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami tahbiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita satukan hati kita, kita satukan roh kita untuk kita semakin lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kira masyarakat. Sini saatnya Tuhan
dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk jiwa rohku ku serahkan padamu. Tiada lagi
Bagimu segala kemuliaan, Amin. Amin. kemasyuran dan kejayaan kami hanya bagi Yesus Kristus yang punya kemuliaan, kemasyuran, kejayaan, yang siap memuji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Beri salam kiri kanan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kami
persilakan. Halo. Saya aja ya. Oh, Ibu Desi. Mari Bu, mari. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu jangan bosan ya dengan saya. Karena hampir setiap saya selalu memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja nyata. Ya Bapak Ibu, saya menyaksikan kasih Tuhan atas satu keluarga. Ya, saya review lagi di akhir tahun lalu 2024 masuk ke 2025. Waktu kita tanya sama Tuhan, Tuhan tahun depan 2025 apa yang akan Tuhan lakukan untuk umat Tuhan? Salah satu poin yang Tuhan berikan kepada kami adalah Tuhan akan memulihkan setiap keluarga. Amin. Satu poin itu ya, ini yang saya bagi satu poin, masih banyak kan sebenarnya. Nah, saya bilang oke Tuhan, bagaimana mekanismenya? Aku akan mengembalikan hati bapa kepada anak. Aku akan mengembalikan hati anak kepada bapa. Istri akan kembali kepada suami, suami akan kembali kepada istri. Anak-anak kembali ke rumah. Ya. Nah, Bapak Ibu, selama 2 tahun saya dan Pak Seri berdoa ya untuk salah satu keluarga, dan dimulai dari seorang anak sulung ya, perempuan. Jadi ada satu keluarga, dia punya anak 4 perempuan semua pertamanya ya. Jadi ceritanya datang kepada kami di dalam ada grup yang kita buat. Jadi grup ini kita buat semua orang dari medsos Facebook. Saya bikinlah satu grup WhatsApp. Kita di situ menyembah, memuji secara online. Dan Bapak Ibu ini sudah bertahan 2 tahun lebih grup kita ini. Ya, akhirnya kita mengenal satu dengan yang lain, kita kopi darah, kita akhirnya ada hubungan lebih dari itu. Nah, akhirnya satu anak ini bertobat. Artinya keluarga mereka itu berasal dari pertamanya muda, lalu satu denominasi yang artinya menyembah, ada patungnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya baptislah lah ceritanya. Lalu tahun lalu dia doa pelepasan di rumah doa kita di Depok. Nah, satu demi satu, mamanya, ibunya, akhirnya sampai omanya doa pelepasan. Kita lepaskan. Lalu Bapak Ibu, saya sudah pernah saksikan di sini bahwa saya pernah mendoakan suami orang. Bapak Ibu pernah saya kesaksian di sini. Saya berdoa untuk suaminya, untuk papanya 2 tahun. Bapak Ibu, makanya saya bilangin, saya bilang sama suami saya, maaf ya kalau saya doain suami orang. Benar, mau tanya Pak Seri, ya. Tapi doa untuk bertobat, ya Bapak Ibu. Jadi si bapak ini Kristen, tapi mohon maaf suami. Gereja iya, tapi dosa di luar berjalan. Ya, istrinya tunduk. Saya berteman dengan istrinya. Istrinya tunduk mengurus anak, suaminya gak karu-karuan di luar. Ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya anaknya ini bertobat, dan waktu itu Pak Seri menubuatkan, kamu akan jadi yang sulung untuk keluarga kamu. Dan itu dia Bapak Ibu ya. Semua akhirnya dipulihkan, dan kemarin yang terakhir papanya Bapak Ibu. Ya, datang dia minta sendiri, sudah dari awal bulan Maret dia sudah bilang ke anaknya, sepertinya ma papa harus diadakan doa pelepasan. Gitu ya. Ya udah papa datang aja ke rumahnya, ke tempat doa kita gitu ya. Akhirnya tarik menarik Bapak Ibu. Entah dia mau, entah dia enggak. Kita udah schedule, pengerja udah oke, dia nggak jadi datang ya. Akhirnya kita doa khusus untuk Bapak ini. Kita bilangin, Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan, nggak boleh ada yang bisa rampas dia. Jadi kita tetapkan 29 ya Mas Eli ya, 29 Maret kemarin. Ya, kita tetapkan itu untuk doa pelepasan. Saya dan tim bilang ini, Tuhan, nggak mau tahu apapun yang terjadi tanggal 29 harus. Dia mau berkelit lagi. Masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu ini kan dia punya toko, ya. Jadi dia tuh orang tuanya ada toko besar lah di daerah Tanjung Duren. Jadi kalau dia Sabtu Minggu dia libur, mamanya suruh jaga toko. Jadi selalu alasannya itu. Jadi kita bilang ke Tuhan, kita bungkamkan mulut mamanya. Supaya apa?
supaya dia bisa datang. Dan benar Bapak Ibu, tahu-tahu hari Rabu dia bilang ke anaknya telepon, udah jadi ya, tanggal 29, Papa udah oke, kita kunci ya. Kita bilang, Tuhan kita minta nih. Dan 29 datanglah dia, ya Bapak Ibu, datang dengan dia bingung mau ngapain. Ya Bapak Ibu, kita doakan pertama dengar firman. Nah waktu itu saya yang bawa firman tentang akar dosa. Ya Bapak Ibu, akar dosa bagaimana semua orang lahir di dunia ada akar dosa dari atas. Mau lu belayar, mau lu hamba Tuhan, ada akar dosa kalau belum berpasan. Ya mohon maaf, kita lahir dari Adam dan Hawa yang berdosa. Kalau tidak diputuskan, kutuk keturunan 3, 4, 7, 10 keturunan, mohon maaf, biar Anda pelayan, tetap masih ada ikatan dosa. Akhirnya saya share tentang akar dosa, dan dia banyak bertanya. Kami di ministry itu menggiring kalau orang mau konseling yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan pasien, supaya menutup celah Bapak Ibu. Ya, kita nggak ada yang imun dengan yang kayak begini, mohon maaf. Ya, berapa banyak hamba Tuhan jatuh dengan hal-hal seperti ini kan? Jadi kita menjaga, kita menjaga. Nah akhirnya dia konseling dengan Pak Seri. Jadi Bapak putuskan, ya doa berpasan. Nah Bapak Ibu, dia bawa semua anaknya, lucu ya. Salah satu anaknya yang nomor berapa itu ya? Nomor 3 ya. Nah sebelumnya ceritanya suaminya, istrinya ini hamil. Sebenarnya udah nggak boleh, udah hampir 50 tahun. Waktu Pak Seri bilang gini, Bu, ini anak laki-laki, baru 2 bulan kandungan. Belum lah Pak Seri, masih terlambat berapa minggu. Saya bilang ini laki-laki. Ya Pak Seri waktu itu bilang. Dan Pak Seri bilang, percaya nggak Bu? Anak ini akan membalikan Bapak kepada keluarga. Dia bersuka cita. Akhirnya berdoa itu, dan benar Bapak Ibu. Ternyata anaknya laki-laki. Padahal USG perempuan. Jadi dia udah sempat, ini bener nggak ya Pak Seri? Bener nggak ya? Ternyata pas lahir laki-laki. Jadi kemarin papanya pelepasan, anaknya kita serahkan kepada Tuhan. Karena udah 3 bulan penyerahan anak ya Bapak Ibu. Nah, waktu kita doakan pelepasan itu, bapak yang sombong, bapak yang keras, bisa loh nangis meraung-raung. Semua yang lihat di situ menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua bicara Roh Kudus. Bagaimana pemulihan terjadi atas satu keluarga, dimulai dari anak sulung. Saya sangat setuju Pak Gembala untuk Vero dipersembahkan kepada Tuhan. Benar, ini nggak main-main. Ini anak perempuan yang dia berdoa menangis untuk keluarganya, dan Tuhan jawab. Nggak tahu nggak? Kita doa juga untuk itu. Nah akhirnya pelepasan dia. Nah akhirnya anaknya nomor 3 ini, dia bilang setelah kita break, papanya udah dilepaskan, dia datang ke saya, Bu Desi, aku juga mau dong didoakan, anak masih umur 16 tahun. Oke, memang saya udah tahu. Nah waktu itu saya bawa Moy juga tuh, pardon, saya bawa anak saya Moy yang bungsu ya, Gugem, supaya bantu kita untuk tembus nih penglihatan ke alam roh. Jadi saya bawa Virgin sama Moy waktu itu, biar kita bisa ikut Bapak Ibu. Terus dia bilang, Mama ada ini. Oh oke. Waktu anak yang ketiga ini belum didoakan, Moy udah bilang, Mama dia harus loh, tapi kita nggak bisa maksa. Saya bilangnya, pasti ntar dia akan bilang ke Mama. Ini sih Moy, anak saya. Habis selesai kita makan, break, benar anak ini bilang ke saya, Desi, saya mau didoakan. Ternyata anak ini temenan sama anak saya di pelayanan youth di GMS New Soho, Central Park gitu. Terus saya bilang gini, Moy, emang udah ngobrol sama dia? Enggak mah, tapi Roh Kudus bilang dia pasti akan datang ke Mama. Dan benar Bapak Ibu, dia minta didoakan. Dia bilang, gak apa-apa, dia belum pelepasan Bu Desi, tapi saya minta didoakan. Waktu didoakan, dibongkarlah Bapak Ibu bagaimana Roh Kudus bicara ya kepada saya. Jadi anak ini punya kepahitan terhadap Papa, sampai dia mengutuk dirinya sendiri tidak akan menikah. Karena apa? Karena dia melihat perbuatan papanya. Bapak Ibu, anak 16 tahun. Saya bilang, kamu gak boleh berpikir begitu. Dia menangis, saya mengampuni Papa, lihat ya. Padahal tadi kita cuma mendoakan, nggak doa pelepasan. Tapi Roh Kudus bongkar semua. Akhirnya kita panggil lagi papanya, Pak Seri. Pak, ayo sini Pak.
bersaling, inilah pemulihan kalian berdua. Karena tanpa disadari, anak ini luka batin sampai dia mengutuk dia mau menikah. Bapak Ibu, begitu Roh Kudus bongkar, kamu ada kepahitan ya. Akhirnya terjadilah dia mengungkapkan, dia menangis Bapak Ibu, menangis tidak keluar suara. Ini sudah menangis paling sakit karena nggak mengeluarkan suara. Dia cuma terguncang-guncang. Bapak Ibu ya, yang lain sudah berdoa semua. Akhirnya pas dia dipanggil papanya untuk datang, kalian berpelukan dan terjadi pemulihan. Saya bilang begini, Bu, Pak, saya melihat ada spirit yang lain di dalam anak ini. Ya karena keluarga dari Pak Pajak ini main dengan begitu-begitu Bapak Ibu. Ya dengan kuasa-kuasa itu. Jadi papanya punya kakak yang paling tua dan yang paling bungsu. Maka maaf kata saya tidak ini agak kurang sesendok lah. Ya Bapak Ibu tidak normal. Padahal lahir normal. Ternyata sudah dipersembahkan. Ya Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang, Pak, Roh Kudus bicara sama saya, ini anak Bapak dulu pernah kemana? Saya bilang, maksudnya Bu, saya ditaruh Roh Kudus, anak ini ada sesuatu roh yang lain masuk ke dalam anak ini karena di dalam roh anak ini ada kutu keturunan yang seperti itu. Dia ingat-ingat, ternyata Bapak Ibu, waktu anak ini umur 10 tahun, mereka tinggal di Malaysia. Ini kita nggak tahu nih, ya. Cuma Roh Kudus bilang kepada saya, karena ada sesuatu yang saya dengar di roh dia bunyinya gini, teng, teng, tek, 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 tek. Jadi seperti biksu sedang berdoa pakai kentungan. Saya Tuhan apa ini ya? Tanya sama orang tuanya, pernah kemana anak ini dibawa? Jadi saya tanya, karena saya dengar seperti itu. Bapak Ibu, saya bilangin, Bapak ada sesuatu. Kita sudah putuskan dengan kutu keturunan, tapi ada sesuatu di dalam. Jadi dibongkar lah Bapak Ibu. Nah orang tuanya mikir kemana ya? Saya bilang ada satu tempat area di mana anak ini mendapatkan transfer spirit itu. Dan ternyata baru mamanya diingati. Ya benar Bu Desi, kita kan dulu tinggal di Malaysia. Umur 10 tahun mereka ada pergi ke satu tempat wisata, tapi ternyata tempat itu untuk begitu Bapak Ibu. Memperstat itu dia. Ya. Lihat bagaimana Roh Kudus membongkar sesuatu sampai akar-akar. Kita nggak ada yang tahu. Dan orang tuanya itu nggak ingat sama sekali kalau pergi ke situ tuh nggak masalah. Tapi ternyata jadi ikatan terhadap anak ini. Jadi anak ini waktu sebelum kita lepaskan itu dia marah, nggak bisa tersinggung padahal baru umur 16 tahun. Dan parahnya Bapak Ibu, kalau bangun pagi dia seperti mukanya habis dipukulin orang. Menyedihkan sekali. Bengkak pipi, mata. Jadi pemberontak, padahal dulu anak manis. Nah waktu habis kita pelepasan itu, kok saya bilang belum loh, ada lagi. Pas ini berdoa semua masih ada di dalam, tapi apa? Akhirnya Roh Kudus taruh ke saya. Makanya saya tanya, Ibu pernah pergi kemana? Atau anak ini pernah dipersembahkan? Enggak Bu Desi, soalnya saya nggak ada yang pernah dipersembahkan. Ada, saya bilang di dalamnya nggak bisa kita keluarkan. Jadi ada sesuatu yang harus dibongkar. Akhirnya saya kan coba Ibu pikir-pikir lagi, ada sesuatu tempat yang mungkin kalian nggak boleh ke sana, tapi kalian ke sana. Mereka mikir lagi suami istri ya, kita menunggu sambil berdoa. Ternyata itu tempatnya di Malaysia. Dan begitu kita tahu akarnya, kita doa dan Bapak Ibu yang keluar spiritnya botak. Bener, botak Pak Gem. Ya, waktu dia keluar itu dia menangis merau-rau dan habis itu dia lega. Bapak Ibu, intinya adalah pelepasan adalah awal. Saya bilang kalian, pelepasan itu bukan akhir ya. Ini awal. Kalian harus diisi dengan firman. Karena kalau kalian sudah bersih, nggak diisi dengan firman, tidak bertumbuh dalam Tuhan, itu roh akan balik kepada kamu lebih jahat. Benar kan firman? Berkata begitu. Jadi ini saya bimbing. Kita bimbing terus supaya apa? Supaya mereka bertumbuh dalam Tuhan. Ya, itu yang saya mau saksikan Bapak Ibu. Jadi yuk kita hati-hati kemana kita pergi. Kita nggak tahu tempat itu sudah dipersembahkan atau tidak. Kalau ada spirit di dalam kita yang masih belum berkenan kepada Tuhan, spirit di dalam akan memanggil spirit itu datang kepada kita, Bapak Ibu. Ini akar dosa. Ini harus bongkar. Banyak hamba Tuhan yang nggak mengerti tentang akar dosa ini. Tapi berapa banyak akar dosa ini membebaskan orang, Bapak Ibu. Ya, itu saja. Saya percaya kita semua orang yang dewasa dalam Tuhan. Tahun ini tahun Tuhan memulihkan keluarga.
Tahun ini anggur yang manis akan dikembalikan kepada suami istri, anak orang tua, kakak beradik. Akan terjadi, Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu doakan di tahun lalu, tahun ini akan menemukan penurunan. Ya Bapak Ibu, Pak Gem, tadi malam saya dengan Pak Seri berdoa untuk gereja ini harus ada pewahyuan, Pak Gem. Ya, 5 jawatan harus ada. Mohon maaf, gereja banyak yang meninggalkan 5 jawatan, makanya nggak ada penuaian sifat. Khusus tadi malam kita berdoa, gereja ini harus ada pewahyuan, Pak Gem. Dan saya menghimbau, kita akan Jumat Agung, tapi please jemaat, jangan hanya bingung tentang ibadah Paskah. Ya, ini Tuhan taruh di saya. Mohon maaf, Pak Gem, saya harus bicara. Ya, karena kalau nggak saya dituntut, karena saya dapat. Jangan fokus dengan ibadah kemana engkau akan pergi pada Paskah. Fokus kepada apa? Jumat Agung, karena di sana terjadi pertukaran tempat Anda dan Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan sibuk dengan kemana mau doa Paskah. Terima dulu pengampunan dari Tuhan, baru engkau merayakan bangkitnya Kristus. Itu saja Pak Gem. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, roh saya melonjak-lonjak, Bapak Ibu. Kasih Tuhan ya, amin. Memang sebagai manusia tidak ada yang kebal dengan dosa, Bapak Ibu. Tapi hanya di dalam hadirat Tuhan segala sesuatu disingkapkan. Tapi kita percaya, firman Tuhan berkata, tidak ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pelayanan Ibu Desi dan Pasteri semakin ditambah-tambahkan Tuhan. Ya, seperti 5 jawatan masing-masing dipanggil dengan tujuan Tuhan yang ilahi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, kita akan memberi persembahan. Saya mengundang Pak Tommy untuk berdoa persembahan. Kami persilakan. Haleluya. Iya Tuhan, saudara. Kami percaya pada pada pagi hari ini, lewat kami mau memberi yang terbaik. Tuhan akan bekerja dalam diri kami, memberkati kami semua. Kami mau memberi Tuhan Yesus dengan tulus dan murni. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi, katakan amin. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan hanya sejauh doa. Bahkan mujizat-Mu hari ini, besok, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami butuh Engkau berbicara dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Yesus Kau berkata dalam bilangnya
Tuhan hadir di gereja ini. Tuhan menaungi dengan sekinah karunia yang kami rasakan Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Ada Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah ini, Yesus yang ditinggikan dalam ibadah ini. Tuhan ada satu hal yang terjadi tanpa saksi Tuhan, dan mengalir dengan cara Tuhan yang melihat cara dengan Tuhan terjadi di hidup kami. Kami mengalami yang namanya rahmat Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Siap hari ini kami percaya Tuhan dengan saya luar biasa hidup kami. Sehingga kami tangkap dengan iman rema firman Tuhan. Kami tangkap dengan iman bahwa Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Cengkeram kami dengan kekuatan surga. Bahwa kami mengalami tadi yang namanya pewahyuan dan pewahyuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berjalan dalam visinya Tuhan. Kami berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Ketika Musa berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya sekalipun ada lautan dia menghalangi mereka. Dan Tuhan berkata, Musa akan kepada lautan itu dengan semua. Dan Musa mengalami yang namanya lawanan Tuhan. Musa mengalami yang namanya mujizat. Bangsa Israel mengalami mujizat. Kami percaya sekalipun mungkin bagi kami seolah-olah tidak ada mujizat, tapi Tuhan sudah mengadakan mujizat dalam hidup kami. Tuhan sudah melakukannya. Kami banyak ingin melakukannya, dan kami ingin Tuhan bawa kami masuk dalam planningnya Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Bawa gereja ini masuk dalam kehendak Tuhan. Bawa kami Tuhan, untuk kami melihat bahwa ketika kami masuk dalam kehendak Tuhan, maka sesuatu yang ajaib, yang di luar batas pikiran kami ini yang Tuhan siapkan, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang setia dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak setia, tapi Tuhan tidak setia. Apalagi kalau kami setia, Tuhan pasti akan gila-gilaan dengan kami. Kami percaya Tuhan pada desa ini, kami akan gila-gilaan dengan Tuhan. Kami gila-gilaan dengan Tuhan. Kami melekat dengan Tuhan. Kami berkawan dengan Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu sama Tuhan. Ini kayaknya firman Tuhan begitu apa namanya? Jadi seolah-olah nggak usah firman lagi, karena kita sudah mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Jadi kadang-kadang kita masuk dalam konsepnya manusia, ya kan? Jadi Tuhan sudah bekerja dengan ajaib dan luar biasa, berarti Tuhan sudah berfirman dalam kehidupan kita semua. Ada rema-rema yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu yang saya percaya, saya imani bahwa ketika Tuhan taruh rema-rema dalam hidup kita, maka kita pasti akan mengalami pelipat gandaan kehidupan roh yang luar biasa. Jadi hari-hari ini kalau cari lagi yang namanya pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, ya kan? Semuanya sia-sia. Ya kan? Semuanya sia-sia. Kita kan akan pasti mengalami tumpukan utang di mana-mana. Tapi kita bertobat. Saya bilang Tuhan ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami kembali. Masuk dalam jalannya Tuhan. Tuhan bilang begini, aku tidak pernah meninggalkan kehidupan kamu. Amin. Kenapa? Di saat kita datang berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan kuduskan kami kembali. Kami akan masuk dalam jalan-jalan Tuhan. Kami mengeluarkan air mata, tangisan, bahkan ingus, ya kan? Gidi-gidi keluar semua. Tuhan berkata dengan jelas bahwa engkau adalah anakku yang aku kasih. Amin. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kecuali apa? Menghujat Roh Kudus. Iya kan? Kita mulai sama-sama firman Tuhan pada hari ini. Mengenai Kain dan Habel ya. Mungkin sudah pernah baca mengenai Kain dan Habel, tapi kita akan baca lagi ya. Ini apa yang Tuhan taruh dari saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Kain dan Habel ya. Kakak adik ini ya, kakak adik ya. Adik kandung apa adik ini? Adik kandung, satu papa satu mama, ya kan? Satu papa satu mama. Ini Kain dan Habel. Satu petani satu apa? Gembala. Satu petani satu gembala. Satu petani satu peternak, ya kan? Tapi kakak adik kandung. Kayak Vero, Jeremy, Mikael, dan cuma mereka 4 orang, ya kan? Ini Kain dan Habel cuma 2 orang. Jadi kakak adik kandung satu mama satu papa. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Lihat di firman Tuhan apa yang terjadi mengenai Kain dan Habel. Satu mama, satu papa. Baca sama-sama di ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan Kejadian 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 12. Kejadian 4. Yang pria baca ayat ganjil, yang wanita baca genap. Nanti sama-sama kita ketemu di ayat 12, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan apa? Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan apa? Mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dengar baik, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai apa? Korban persembahan. Ternyata zaman dulu itu orang-orang sudah diajarkan untuk mengalami untuk apa? Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, dari zaman dulu. Dari zaman dulu, orang-orang sudah diajarkan oleh Tuhan sendiri bahwa kamu harus wajib mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Cuma zaman sekarang kita bicara persembahan, nggak masuk gereja lagi. Iya kan? Nggak masuk ibadah lagi. Tapi zaman dulu sudah diajarkan Tuhan, kamu wajib memberikan persembahan kepada Tuhan. Wajib loh. Nah terus ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan itu dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahannya. Dua-dua adik kakak ini mempersembahkan korban persembahan. Yang namanya Kain mempersembahkan apa? Sebagian dari hasil tanah. Kenapa? Karena dia petani, ya kan? Dari hasil tanah. Kemudian yang namanya Habel mempersembahkan apa? Kambing domba. Kambing domba, anak sulung dari kambing dombanya, anak sulung yang pertama. Nah makanya saya bilang Vero ini sudah persembahkan kepada Tuhan, tapi dia bukan kambing. Saya sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Si Vero, ketika dia saya bilang sama Tuhan, 4 bulan, waktu dia umur 4 bulan, dia umur 4 bulan, dia akan mengalami panas, dia kan nggak panas, terus nggak sakit, tiba-tiba kejang, step kejang, pokoknya kejang step. Itu satu hari itu bisa berkali-kali stepnya. Satu hari bisa berapa puluh kali stepnya. Saya bingung, ini nggak sakit, nggak panas, tapi kena step. Oke sudah, kami masuk gereja, di dalam gereja lagi firman Tuhan sebentar disampaikan, kena step lagi. Jadi papanya istri ini, papa saya juga, ya kan, bingung sekali. Dia gonta-ganti sini kemana-mana, ya kan, nggak fokus lagi ke firman. Jadi orang-orang itu sudah fokus kepada Vero, kenapa kena step? Jadi berkali-kali kena step. Dan sudah kami bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter bilang ada 2 hal. Yang pertama, anak kamu ini kalau nggak ada otak, epilepsi. Tahu epilepsi? Mati-mati ayam. Tiba-tiba jadi busuk-busuk itu mati ayam. Kalau nggak, jadi yang pertama ada otak. Kalau nggak epilepsi, ya kan? Kita ada epilepsi di sini. Ya kan? Kalau kita bilang mati-mati ayam. Nah, kami bilang begini, dokter, apakah ini benar? Dokter bilang ini benar. 2 hal. Kalau nggak ada otak, epilepsi. Oke. Jadi sampai di kamar itu bang salah kelas 3 ya. Itu kosong, kamarnya kosong. Dokter bilang besok akan di CT scan anak kamu ini supaya hasilnya ketahuan epilepsi kalau nggak karena ada otak. Karena umur 4 bulan ketika step, kalau umur 4 bulan step tanpa panas itu kemungkinan besar bukan step yang biasa, bukan karena panas, tapi ada 2 hal ini. Karena dia step terkena panas. Kalau panas biasa kan gitu kan. Kalau panas tuh anak kecil biasa karena panas 40 pasti step. Tapi ini nggak panas. Dan makanya dia bilang 2 hal, karena ada otak kalau nggak epilepsi. Jadi hari ini kami berdoa. Puji Tuhan nggak ada pasien di situ, kami berdoa dengan istri saya, kita berdoa sama-sama, dan malam hari itu lawatan Tuhan begitu luar biasa banget terjadi. Lawatan Tuhan begitu ajaib, kami bilang begitu Tuhan, kami persembahkan anak kami ini kepada Tuhan saja. Amin. Kami katakan kami persembahkan kepada Tuhan. Kalau kami salah, maafkan kami. Kalau kami salah, memang ada kesalahan yang terjadi dalam rumah tangga kami, ada kesalahan. Tapi malam itu juga kami minta supaya Tuhan pulihkan, Tuhan kuduskan rumah tangga kami. Bayangkan saudara, jadi saya bilang begini, walaupun seorang keluarga hamba Tuhan pasti juga punya salah. Dia mau gembala, dia mau pendeta, nabi, rasul, pasti ada satu titik yang dia buat kesalahan, pasti ada. Ya kan, pasti ada. Nah, dalam rumah tangga kami ada kesalahan yang kami buat dengan istri, kan gitu kan? Kami minta supaya ya, haleluya, Tuhan kuduskan, Tuhan ampuni kami, nangis kami. Ini istri saya juga nangis. Mari. Besok CT scan. Sudah? Ketika di CT scan ke rumah sakit yang lain. Ke rumah sakit yang lain, dan kami dengarkan hasilnya, dokter yang begini, Pak, kok tidak ada radang otak, nggak ada epilepsi. Amin. Nggak ada radang otak, nggak ada epilepsi. Jadi hari itu juga total Tuhan sembuhkan, malam itu juga Tuhan sembuhkan bablas ini sampai hari ini. Vero tidak pernah step lagi. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ketika kita datang kepada Tuhan minta, memang kita nggak ada yang kebal dengan kesalahan, nggak ada. Kita minta supaya Tuhan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Jadi malam itu juga Tuhan pulihkan kami, Tuhan kuduskan kami. Amin. Nah di sini Habel dan Kain mempersembahkan, dua-duanya mempersembahkan. Tapi kalau kita lihat, ini Kain bukan
tahun dibawa oleh Kain akan hasil tanah, dibawa oleh Kain akan hasil tanah, dan akan persembahan kepada Tuhan dibawa. Jadi nggak ada kata sebagian. Ini terjemahan lama. Ya, ini terjemahan lama, terjemahan yang dulu. Ya kan, sebelum ada terjemahan baru. Jadi terjemahan lama ini memang yang mendekati aslinya, kan gitu kan? Tidak ada kata sebagian, nggak ada. Jadi nggak ada kata sebagian. Jadi ternyata dua-dua mempersembahkan korban kepada Tuhan. Amin. Bukan sebagian dong. Alkitab katakan bukan sebagian. Ini terjemahan lama. Bukan sebagian. Tapi Kain apa? Kain membawa hasil tanah akan persembahan itu kepada Tuhan. Dua-dua mempersembahkan. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa satu diindahkan, satu tidak? Amin. Iya kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Tuhan nggak pilih kasih. Coba kita buka terus ayat selanjutnya. Ayat 5. Maka tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. lagi, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Ayat 4 dulu ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambingnya dan minumannya, yang tidak mengamalkannya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, berapa banyak kita kecewa karena apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang seolah-olah kita lakukan buat Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah perhitungkan apa yang kita kerjakan. Ataupun kita kerjakan buat gereja nih, ya kan? Pak Pendeta, saya sudah mengerjakan buat Pak Gembala. Setiap hari saya datang ke tempat ibadah, setiap hari saya beres-beres kursi, beres-beres sound system, ya kan? Angkat pakai pasang spanduk Pak Pendeta. Tapi kok seolah-olah Pak Pendeta nggak perhatikan saya. Pak Pendeta, saya bangun pagi-pagi, Pak Pendeta, saya naik pasir ke tempat ini, Pak Pendeta, saya naik tekniko, Pak Pendeta, naik pasir tekniko, berapa kali gonta-ganti mobil, Pak Pendeta. Tapi kok seolah-olah Pak Pendeta tidak perhatikan saya. Seolah-olah. Saudara yang baik, di sini Kain menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Anggapan Kain ini seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. Saudara yang baik, kalau kita baca firman Tuhan itu, walaupun kamu melakukan sangat banget, tapi Tuhan bilang kamu tetap anakku. Amin. Iya kan? Saul seorang yang melakukan kejahatan yang begitu banyak sekali kejahatan yang berbuat, tapi Tuhan berkata begini, jangan kau usik hambaku yang aku urapi kepada kamu. Iya kan? Jadi artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan orang yang percaya. Nah, kenapa? Ini pikiran kalian. Pikiran kalian seolah-olah Tuhan tak meninggalkan bersama saya. Seolah-olah Tuhan begini. Pak Pendeta, Pak Gembala nggak perhatikan saya. Kenapa mau transfer lebih gini dengan saya? Iya kan? Kenapa mau pengajar lebih gini? Kok saya nggak dapat TK? Gereja ini formalitis. Tenang juga ya kan? Itu berkat puji Tuhan. Haleluya, mujizat. Amin. Kemarin kami berbayar gereja kemarin, luar biasa banget, 3,7 3.750.000 kami bayar. Padahal pada hari Jumat kami di uang di kami itu masih nihil, zero. Harus bayar hari Sabtu. Saudara nggak tahu pergumulan kami, nggak tahu. Tapi kami nggak pernah sampaikan pergumulan kami. Tapi kami menyerahkan sama Tuhan supaya Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dahulukan gereja Tuhan. Benar ada mujizat terjadi. Kami bayar kemarin, mujizat terjadi. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan orang-orang percaya. Amin. Jadi saudara jangan pernah menganggap seolah-olah nggak ada perhatian. Seolah-olah nggak perhatian. Kok Tuhan nggak memperhatikan saya? Kok Tuhan nggak memperhatikan saya? Kain menganggap seolah-olah. Ketika kita menganggap seolah-olah Tuhan nggak perhatikan kita, apa yang terjadi buat Kain? Coba saudara buka selanjutnya. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, apa? Mengapa hatimu panas dan apa? Mukamu muram. Hati panas, muka muram. Coba saudara lihat samping kiri, samping kanan, ada nggak hati panas, muka muram di sini? Sakit hati patah hati. So sakit hati, patah hati lagi. So kecewa Tuhan, membayar kos-kosan Tuhan, membayar kontrakan Tuhan, membayar sekolah Tuhan Yesus. Susah meminta ampun Tuhan, bagaimana Tuhan, ya kan? Hati panas, muka muram. Ini yang dialami oleh Kain. Seolah-olah Tuhan tidak mengindahkan persembahan. Saudara, jangan sampai kita mengalami ini. Amin.
Hati panas bukan murah. Saya berkali-kali pelayan. Saya pernah pelayanan di gereja. Waktu saya nikah dengan istri. Istri saya tinggal di Pondok Gede Permai, jauh di seberang lautan sana. Nah, saya dari gereja besar, dari gereja GGRM, saya pelayan di gereja GGRM. Kemudian saya nikah dengan istri saya, dan saya diberkati di gereja yang kecil. Ya maaf kata ya, saya bilang kecil, karena GPDI yang di pojok punya dusun di pinggir sungai. Nah waktu itu, waktu saya doa dengan istri saya sudah nikah, dengan gembala GPDI, kami doa ada diskon, saya doa. Tuhan bicara dengan jelas banget Tuhan bicara. Padahal saya masih di GGRM, jadi ramah teman. Tuhan bicara jelas banget, kamu bantu dulu gembala ini. Saudara, bantu dulu gembala ini. Saya nangis, Tuhan, ini ujung ulun. Saya mau Jakarta, itu kan Bekasi ujung ulun, ya kan? Dari ujung dekat sungai. Saya mau Jakarta Tuhan. Itu konsep saya, main saya di konsep, dan Tuhan bicara dengan jelas. Kamu bantu dulu gembala ini. Saudara, nangis saya nangis Tuhan. Untuk masuk dalam rencana Tuhan, planning Tuhan itu kadang-kadang tangisan air mata. Bayar harga gereja kecil Tuhan, apa yang saya mau dapat Tuhan? Mereka lagi butuh pergumulan mengenai gereja, apalagi saya mau dapat PK, nggak bakalan dapat PK. Tapi saya mau setia dengan Tuhan. Saya mau setia dengan Tuhan. Berapa tahun kita jalani? 8 tahun. Sampai anak kami 4 ya, sampai 3 ya. Masih pakai Scooby yang lama. Jadi kami itu gereja jam 7 pagi. Sampai tinggal di rusun jam 7 pagi. Saya 7 pagi, kami harus berangkat dari rusun dengan 3 orang anak naik motor Scoopy dari 5, Bojen 5, jam 5 pagi sudah harus bangun. Menuju ke daerah ujung kulon sana. Saya 7 pagi Pak. Setiap minggu rutin kami kerjakan. Saudara Pak, rutin saya kerjakan. Kenapa? Lo bicara sama saya. Pakai bahasa Inggris sedikit ya. Tuhan Yesus bicara sama saya. Iya kan? Amin. Tuhan bicara, kamu bantu dulu penggembalaan di sana. Saya bantu. Saya setia saya kerjakan Scoopy, bonceng 3, 5 dengan istri, ya kan? Anak 3, 5 dengan istri. Jadi kami pergi pagi, pulang malam. Kenapa? Jauh rumah, udah nginep sana aja, ya kan? Jalan-jalan di rumah jemaat, ya kan? Rumah papa mama. Udah pulang-pulang setengah malam, anak setidur semua. Naik ke lantai 5, saya gendong, bolak-balik gendong anak 1, bawa lagi, angkat lagi 2, 1 lagi bawa, angkat lagi 3. Kenapa 3 orang anak sudah itu? Saya setia 8 tahun saya kerjakan itu. Tanpa saya bilang begini, seolah-olah Tuhan gak tolong saya. Pulang-pulang nihil, kami gak dapat apa. Seolah-olah Tuhan gak tolong saya. Dengan baik. Ini konsep kita, konsep main pikiran kita ini harus mati total. Amin. Mati. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kain, seolah-olah Tuhan gak mengindahkan persembahannya. Makanya hatinya panas, mukanya murah. Orang-orang yang panas hati, muka murah, itu menganggap seolah-olah Tuhan gak tolong dia. Apalagi hampir merajuk, ya kan? Seolah-olah Tuhan gak tolong. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat di sini ini militan semua. Amin. Jadi orang-orang yang militan Tuhan kirim ke tempat ini. Saya kemarin pas bilang bagi Tuhan, kok bilang militan, tapi kok kadang-kadang yang dikirim yang cengeng-cengeng. Tapi sementara dibentuk untuk jadi militan. Jadi orang yang cengeng dibentuk untuk jadi militan, biar Tuhan yang bentuk, Yes. bukan kita yang bentuk. Yes. Kenapa? Kalau masuk dalam planningnya Tuhan, itu pasti Tuhan yang bentuk. Amin. Jadi ketika Tuhan bentuk, kita buka hati bagi Tuhan, itu pasti akan dahsyat. Yes. Nah, firman Tuhan katakan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan kau murah? Terus ayat selanjutnya. Ayat berapa? 7. Apakah mukamu tidak akan apa? Berseri jika engkau berbuat baik. Saudara, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tanda-tanda. Kalau kita berbuat baik pasti muka kita berseri. Mana betul? Dan ternyata Tuhan tahu. Tuhan tahu. Si Kain ini mempersembahkan korban. Tuhan tahu. Kalau dia persembahkan korban itu dengan hati yang tulus, hati yang murni, pasti mukanya akan berseri-seri. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat. Tapi Tuhan tahu. Ternyata korban persembahan yang dipersembahkan oleh Kain itu dengan hati yang tidak benar. Saudara, kenapa? Kenapa Tuhan tahu hati? Tuhan melihat hati kita paling dalam. Tuhan tanya
Tapi Tuhan tanya, apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Ternyata Kain, perbuatan yang dilakukan oleh Kain, karena mungkin saya bilang rutinitas, saya bilang mungkin ada sesuatu yang dipaksa dalam hidup Kain untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada sesuatu yang harus dipaksa kepada dia. Jadi apa yang dikatakan kepada Tuhan, yang disampaikan kepada Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuhan itu dengan hati yang tidak tulus dan murni. Dengar Pak Saudara, ini yang Tuhan. Kenapa Tuhan lihat hati yang paling dalam? Kita datang ke tempat ini, Tuhan lihat hati yang paling dalam. Saya pelayanan 8 tahun, saya bantu pengembalaan di sana. Hati saya benar-benar tulus dan murni buat Tuhan. Tuhan bentuk, Tuhan arahkan. Kami sudah punya anak 4, saya masih bantu pelayanan di sana. Dan saya butuh yang namanya kebutuhan hidup. Tapi Tuhan berkata dengan jelas, aku yang menghidupi kamu. Bukan gereja yang menghidupi kita, tapi Tuhan yang menghidupi kita. Yes, Amin. Jadi Tuhan lihat hati kita yang paling dalam. Kemudian dikatakan kepada Kain apa? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ternyata persembahannya Kain tadi Tuhan anggap itu bukan perbuatan yang baik. Amin. Kenapa? Kalau kita lihat itu perbuatan baik, mempersembahkan korban kepada Tuhan, perbuatan baik-baik, tapi Tuhan nilai hatinya. Amin. Tuhan lihat hatinya. Kenapa Tuhan tahu ini pertanyaan Tuhan? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Apa yang disampaikan oleh Kain, itu sesuatu yang dianggap oleh Tuhan bukan perbuatan baik. Tuhan tahu kita. Kita mungkin berkata, oke Tuhan, saya sudah masuk gereja tiap hari, tiap minggu, Tuhan, saya sudah masuk gereja, saya sudah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Tuhan lihat hati kita yang paling dalam. Perbuatan kita itu baik apa enggak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya nggak bisa nilai saudara? Saya nggak bisa nilai istri saya nggak bisa nilai saya. Mungkin kita satu tempat tidur, satu rumah, tapi kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak bisa dinilai oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Tapi Tuhan yang nilai kita. Tuhan yang tahu hati kita paling dalam. Nah ini Tuhan tahu sampai kedalaman hati Kain yang paling dalam. Kenapa sampai korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan? Tuhan tahu. Nah siang hari ini saya percaya bahwa kita harus benar-benar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, supaya korban persembahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan indahkan. Sama seperti ketika Kain mengalami seperti itu, apa terjadi? Kata Kain kepada adiknya, ayat 8, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Adiknya, adik kandung, membunuh dia. Kain membunuh adik kandungnya. Kenapa? Karena itu saudara mungkin dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau engkau mampu menguasainya, engkau mampu untuk menguasainya, tapi dia tidak mampu untuk menguasainya. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh yang namanya hati yang panas dan muka yang murah. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh hati yang panas, muka yang murah, itu hati-hati. Dampaknya, akibatnya sangat fatal banget. Sangat fatal. Dalam gereja Tuhan harusnya kita mampu untuk menguasai hati kita. Kalau hati kita mulai panas, hati kita mulai jongkol, hati kita mulai ngot-ngotan dalam gereja, itu hati-hati. Kenapa? Saya percaya bahwa dampaknya pasti akan tidak baik dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Kita belajar untuk menguasai hati kita. Kita belajar untuk menguasai hati kita supaya hati kita benar-benar tulus dengan Tuhan. Dan kita percaya ketika orang-orang yang tulus dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan tulus, kita melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan tulus, dan orang-orang yang tulus hatinya ini, maka Tuhan pasti akan mengindahkan. Amin. Kemudian apa terjadi? Sesudah Kain membunuh dia, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Ayat 9. Jawabnya, aku apa? Tidak tahu. Tidak tahu, muncul namanya kebohongan. Setelah hati panas, muka murah, membunuh, berapa hal yang dilakukan? Hati panas, muka murah, membunuh, bohong, 4. Ini rentetan akan terjadi. Seperti tadi boleh bilang, kutub turunan 1, 2, 3, 4. Saat kita mengatakan sampai turunan keempat, kalau nggak diputuskan itu pasti akan mengikat. Kalau nggak diputuskan lagi sampai ke 8, nggak diputuskan lagi sampai 12, 4. Jadi nggak diputuskan lagi sampai yang namanya 16. Jadi kutub itu mengikat. Yang namanya Kain sebelum ada pemberesan dengan Tuhan, itu namanya hati panas. Kalau nggak dibereskan di hadapan Tuhan, bukannya murah, dari dibereskan di hadapan Tuhan, dia akan membunuh. Kemudian
cuti asli dengan tipu. Mengikat ini. Kenapa? Sebelum ada pemutusan, Kain tetap ada ikatan dalam dosa dia. Sebelum ada pemutusan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-10. Apa? Firman-Nya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari apa? Tanah. Yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau memusnahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Hidup di bawah kutu lari kepadamu. Terus engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Hidup di bawah kutu. Saudara mau hidup di bawah kutu? Angkat tangan, saya akan doakan. Yang mau hidup di bawah kutu, angkat tangan. Tanah besi, lagi terbakar, dalam kelahap, mengerikan, lupa, kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan, kehancuran, keterpurukan, semuanya akan menimpa saudara sama seperti yang dialami oleh Kain. Ya kan? Oleh Kain, kenapa? Karena awal-awal yang memiliki hati yang panas. Saudara yang baik, awal-awalnya dosa ini terjadi karena memiliki hati yang panas. Kenapa memiliki hati yang panas? Karena seolah-olah Tuhan tidak menindakkannya, seolah-olah tidak diperhatikan oleh Tuhan. Hari ini saya minta supaya kita semua pada hari ini supaya kita bereskan sesuatu yang membuat hati kita panas. Amin. Lihat kiri, lihat kanan, katakan samping kiri, samping kanan, jangan ada hati yang panas. Jangan ada Bereskan semua. Katakan bereskan semua. Supaya total pulih dan kita mengalami namanya pemulihan yang luar biasa. Ya kan? Nah, saudara, dampaknya apa terjadi? Kenapa Tuhan tidak tolong Habel? Kenapa sampai Tuhan tidak tolong Habel? Tuhan bisa tolong Habel. Ya kan? Tuhan bisa tolong Habel. Tuhan bisa hindarkan dia dari namanya pembunuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong Habel? Bayangkan kakak adik kandung ini. Sampai dia bunuh, Tuhan tidak tolong Habel. Kalau Habel mempersembahkan sesuatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, ini persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, Habel persembahkan. Kenapa Tuhan tidak lindungi dia? Kenapa Tuhan tidak jaga dia? Kenapa Tuhan tidak proteksi dia? Pemikiran manusia ini masuk. Ya kan? Masuk lagi pikiran manusia. Nah, kenapa Tuhan tidak proteksi? Kenapa Tuhan tidak lindungi? Nah, saudara, saya dapat cerita begini. Ternyata apa yang dipersembahkan oleh Habel dengan persembahan yang tulus, persembahan yang murni, persembahan yang benar-benar hanya bagi Tuhan Yesus saja. Ini ada yang namanya pengorbanan. Amin. Bayar harga. Saudara, ketika saudara mempersembahkan sesuatu yang murni di hadapan Tuhan, yang tulus di hadapan Tuhan, kadang-kadang kita harus bayar harga di hadapan Tuhan. Iya kan? Saya nih, contoh nih, saya sudah banyak berbuat baik kepada orang. Contohnya, sudah banyak berbuat baik kepada orang, tapi orang itu masih membicarakan saya. Contoh ya, saya sudah tahu dia, saya sudah berbuat baik kepada dia, bahkan saya sudah ketika dia ada masalah, Pak Pendeta, iya, tolong saya dong. Iya, oke. Saya butuh uang Pak Pendeta, berapa? 300.000, mana nomor rekening? Transfer. Cepat. Butuh kan? Butuh. Saya berbuat apa? Berbuat baik. Berbuat baik, saya berbuat baik berarti. Tapi kadang-kadang perbuatan baik saya ada harga yang saya bayar. Dia cerita seperti ini, Pak Pendeta Ferry perhatikan saya. Saya bilang, Pak Pendeta Ferry, kalau lupa dia usir saya. Itu yang kita alami. Ada harga yang kita bayar. Kita sudah gak berbuat baik, ada harga yang kita bayar. Kita berbuat baik juga, ada harga yang harus kita bayar. Tapi harga yang kita bayar ketika kita berbuat baik, Tuhan lihat semua. Amin. Tuhan perhitungkan semua. Haleluya. Amin. Harga yang kita bayar ketika kita berbuat baik dengan apa? Harga yang kita bayar ketika kita berbuat baik itu beda dengan harga yang kita bayar kalau kita tidak berbuat baik. Itu beda hasilnya. Jadi orang yang berbuat baik ada harga yang dibayar, itu pasti hasilnya akan dahsyat dan luar biasa. Tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta Pak Yang Kudus semakin datang. Pak Bobi. Ya Allah, ya
laki-laki ini bukan anggur lagi tapi tumbuh dan dari Yesus. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Injil Yohanes 6 pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita semuanya menikmati Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan paling luar biasa. Tuhan ajaib dalam kehidupan kita semua. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Ajaib dalam Tuhan dalam hidup. Kerajaan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang luar biasa melimpah dalam kehidupan kita.
tenang hanya berasal daripada Tuhan berfirman kepada orang yang dikenalnya, bahkan tidur pun diberkati. Makasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang memegang janji yang berasal daripada kami telah mengambil bagian kami ya Tuhan. Dan kami pagi hari ini sampai siang hari ini bersepakat. Kami bersepakat berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Ferry Suraga dan Ibu Pendeta dan Ibu Gembala Ibu Syah Supit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan tangan kami kepada mereka. Tangan Tuhan yang kuat yang membawa kepada mereka kekuatan yang berasal daripada surga. Rumah tangga terus diberkati. Ada anggur yang baru, menjadi teladan yang benar, menjadi gembala di mana Tuhan meletakkan domba-domba kami ada di dalamnya. Kami telah berada di kandang yang tepat Tuhan. Oleh sebab itu berikan kesehatan, berikan segala hikmat daripada surgawi, kekuatan yang berasal daripada Engkau saja Tuhan, sehingga kami dapat melihat terobosan-terobosan akan datang di tempat ini. Tuhan, awal gereja ini berdiri, penglihatan yang kami lihat adalah gereja ini akan dipenuhi dengan orang yang militan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang mendekatkan orang-orang itu untuk datang ke tempat ini. Bapak, seiring dengan waktu proses berjalan, kami melihat orang-orang yang tidak ditanam di BCC, Tuhan yang cabut dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi siapapun yang Tuhan tanam, apapun goncangan yang terjadi di sini, mereka akan tetap kuat. Makasih ya Bapak. Mari Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan akan terus Engkau taruh bagi BCC terkasih ini Bapak. Diberkatilah Tuhan dengan segala pergolakan yang ada. Biar itu semua semakin saling mengajarkan sesama tubuh Kristus. Kami percaya Bapak, semua memiliki kerendahan hati, semua memiliki motivasi yang benar di tempat ini. Dan kami semua Tuhan, Kau anugerahkan roh menundukkan diri kepada gembala kami terkasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Diberkati pelayanan Pak Gembala, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan penggembalaan di BCC maupun di tempat lain. Tuhan Engkau menaruh dia. Kami percaya Shekinah glory yang Tuhan taruh di dalam Pak Gembala akan menyentuh setiap orang yang Tuhan bawa kepadanya. Akan banyak Tuhan jiwa-jiwa melihat bahwa Pak Gembala adalah orang yang Engkau urapi. Setiap orang yang melawan dia, setiap orang senjata yang ditempa melawan dia, Tuhan, setiap tuduhan yang dilontarkan kepadanya, Tuhan akan katakan bahwa itu tidak benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau melihat hatinya yang benar di hadapan Tuhan. Engkau melihat Bapak betapa dia mengasihi Engkau, betapa dia cinta akan Engkau, betapa dia duduk diam di tempat rahasiamu. Dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan mengeluarkan dia. Promosi Tuhan akan berikan. Dan gereja inilah buktinya bahwa dia sanggup menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Makasih Bapak, berkati setiap pelayan yang mengambil bagian hari ini. Anugerah damai sejahtera Tuhan melimpah atas semua. Kami percaya Bapak berkat yang sama bagi semua jemaat yang duduk dari mimbar kudus ini akan mengambil spirit yang berasal daripada diri. Terimalah dengan iman. Apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau inginkan, engkau semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Segala kebutuhan engkau semuanya dicukupkan Tuhan. Makan, minum, pakai dalam nama Tuhan Yesus. Surga bertanggung jawab atas kita semua. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari selanjutnya pemeliharaan yang sama Tuhan akan berikan kepada kami. Dan kami akan terus mengalami Tuhan keintiman dengan Engkau. Terobosan-terobosan akan kami alami. Pintu-pintu berkat tercurah, pintu-pintu berkat terbuka, tingkat-tingkat langit Bapak Engkau berikan bagi kami hal-hal yang di luar akal manusia. Makasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat kami meninggalkan tempat ini Bapak, biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan tinggal atas kami, sehingga memberkati setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup, kita akan memberi persembahan kedua, dan silakan Pak Jimri berdoa. Bapak terima kasih Tuhan.
Engkau Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Engkau Tuhan yang dahsyat ajaib Tuhan, yang sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan untuk persembahan kami yang kedua. Kami tetap percaya Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, Tuhan akan sanggup berkati kami. Bukan 30, bukan 60, tapi jangan firman Tuhan 100 kali berganda terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih semua. Amin. Saya juga katakan itu juga ke Pak Gembala yang setiap kali belakangan keluar saya bilang gini, kenapa mukanya tak bisa sukacita? Saya bilang gini, Papi, saya bilang gini Bapak Ibu, Papi, banyak yang nanyain, emang Papi lagi sakit, Papi lagi apa? Saya bilang, oh iya, kakinya lagi sakit. Saya bilang, Papi harus sukacita, saya bilang, harus tetap sukacita, saya bilang.